ini ngajak berantem ya, Mbak? Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Karena masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Nggak mau diungkap. Sarwijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Selamat malam pemirsa Memburu Misteri, berjumpa lagi bersama saya Fadi Iskandar. Kali ini tim Memburu Misteri sedang berada di sebuah gedung kosong. Dan ceritanya di tahun 1960 pernah terjadi kejadian berdarah di gedung ini. Dan semenjak tahun 1998 gedung ini sudah tidak digunakan sama sekali. Seperti apa misteri yang ada di gedung ini? Langsung saja kita telusuri bersama-sama. Belum sempat masuk ya? Kalian masih... Belum sempat masuk. Kenapa? Nggak tahu, gue tertarik sama yang di belakang. Kita bisa ke belakang dulu nggak ya? Boleh nggak kita ke belakang dulu sebelum kita Soalnya masuk? gue ketarik ke belakang, nggak tahu kenapa. Ada perasaan, ya. Sebelum kita masuk, mendingan ke belakang dulu. Gimana? Oke, boleh. Yuk, kita ke belakang dulu ya pemirsa, sebelum kita masuk ke gedung ini. Dan untuk info saja, gedung ini ada 5 lantai dan di sekitar gedung ini juga memang tempatnya sudah berantakan sekali. Mungkin kita bisa lihat langsung. Yuk. Wah, gedungnya tinggi juga ya, Sarah? Iya. Ini udah nggak nyaman banget loh, Kak. Iya. Rasanya. Apa suara kayak besi gitu ya? Kayak drut. Ini gedung sebelah beda ya areanya. Dan nggak ada yang di sebelah sana. Kita nggak tahu di sebelah tuh apa. Oh. Suaranya kayak di sini. Tuh. Kayak dipukul gitu ya, suara besi. Iya. Ini bisa dilihat ya bangunan gedungnya. Seperti apa bentukannya. Kenapa, Sar? Penghuni aslinya itu asalnya dari sini nih, ada beberapa nih. Di sini. Sini. Sini? Iya, dari belakang sini. Nah, dia sekarang suka bolak-balik ke gedung ini. Ini sosoknya kuntilanak. Tapi ini kok ngeluarin bau ya? Kamar mandi tuh di mana sih? Ini kamar mandi di belakang sini. Belakang sini. Tadi lo nggak mau masuk. Di situ. Ini juga toilet sih, cuman bukan bau toilet ini. Bau kayak amis-amis gitu. Hah? Yang tadi dia nggak mau masuk. Kenapa sih muka kamar mandi? Kenapa sih? Tempatnya suka muter-muter di situ. Mau lihat aja? Ya udah boleh. Sini bener ya? Iya. Nama Pak? Nggak apa-apa. Bau banget ya? Iya bau. Tadi situ gue udah nyium bau amis sih di sini. Lebih. Ini bukan bau toilet, gue tahu bau toilet. Ini baunya amis banget. Astagfirullahaladzim.
kali. Dua kali ya, dua kali nih. Dua kali. Jadi kalau nggak salah sih ada beberapa memang buruh yang tinggal di sini, gitu. Cuman nggak tahu nih lagi pada kemana. Tapi kok, oh my god. Masa aku ngelihat ada satu sosok di situ tadi jongkok, dia lagi jilat-jilat apa nggak tahu. Jilat apa sih? Lidahnya keluar terus gitu, tapi ke lantai. Boleh nggak digambarin dulu bentar, biar kebayang untuk pemirsa? Boleh? Bisa mau, no? Berani? Boleh, tolong, no. Oke, sekarang Sarah sama Wisnu lagi konsentrasi untuk menggambarkan sosok yang ada di kamar mandi sini. Dari no, mau no. Ya. Oke, boleh dijelasin nih sosok apa yang tadi lu setiap berkonsentrasi itu agak panas, pucet dan berkeringat. Sebenarnya di sini posisinya dingin banget nih. Tadi tuh kita pikirnya kuntilanak. Iya. Ya, rambutnya panjang, cuma ternyata bentuknya seperti ini. Dia jongkok, keadaan jongkok, tapi lidahnya sampai ke tanah gitu loh, sampai ke lantai. Oke, ini dia sosoknya yang Wisnu lihat dan sudah Wisnu gambarkan. Mungkin kita coba panggil narasumber ya. Dengan Bapak siapa? Bapak Hasan. Bapak Hasan. Oke, Fadi Pak. Bapak di Silakan tengah. sini Pak. Oke, pemirsa kita sudah sama narasumber kita, Pak Hasan. Pak Hasan boleh bercerita sedikit nih Pak. Bapak di sini tinggal di sini ya Pak ya? Iya. Sudah berapa lama kalau boleh tahu tinggalnya? 1 tahun. Oke, 1 tahun Bapak tinggal di sini. Sedangkan Bapak tahu dong gedung ini sudah 20 tahun tidak diisi. Betul. Sempat ada kejadian aneh nggak Pak? Yang saya lihat, saya di sini sendirian itu saya melihat sosok perempuan yang pakai baju putih, gelantungan di situ naik ke atas pohon. Loh, ini pohon memang dari bawah gede sini atau memang tumbuhan yang keluar dari gedung? Enggak, dari belakang. Oh, dari belakang sini ya? Sambil jalannya kita lihat. Oh ya, Boleh saya nambah cerita, Pak? boleh Pak. Cerita apa Pak? Iya, ini biasanya security kan sampai di sini. Kalau jaga malam. Di sini ya? Iya, ini mejanya ini. Oh, oke. Nah, dia tinggal di sini kan, duduk sampai di sini jaga. Selalunya kalau di dalam selalunya ada suara berisik. Nah, Tapi di dalam gedung ini nggak ada siapa-siapa kan? nggak ada siapa-siapa. Karena semua tukang Terkunci. tinggalnya di Di belakang. belakang. Oke, Nah, terus? memang gedung ini nggak boleh ditidurin kan, buat Iya. untuk nyimpan barang aja. Iya. Nah, kemudian security itu ke dalam dilihat, kira ada siapa gitu kan, dibuka, ternyata ada makhluk yang hitam gitu gede. Kalau bahasa saya sih gitu dulu lah. Oke. Oke. Jadi kita dapat cerita tambahan lagi dari narasumber kita Pak Hasan bahwa di sini bukan hanya ada sosok wanita, tapi sebenarnya kita mencari satu sosok. Ini kita ingin sekali dapat ceritanya flashback ke tahun 1960. Cuman kita masih belum tahu nih sosok wanita ini apakah mau eksis, Iya. ya kan? Apakah dia mau cerita atau gimana? Tapi kita bakal tetap cari. Tapi sebelum itu mungkin kita bisa telusuri kali ya di lantai 1 dulu Pak. Monggo Pak. Pak, sebelum kita masuk, mungkin pemirsa Memburu Misteri juga biar tahu nih silsilah dari gedung ini kenapa tim kami harus hadir ke sini. Iya. Mungkin Bapak bisa ceritain atau gimana? Kalau saya mungkin kurang memahami karena saya sifatnya temporer di sini kan, karena ada proyek mungkin yang lebih tahu itu Pak RT. Hah? Kenapa? Kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa? Mbak Una kenapa? Mundur deh. Hah?
Jangan lebih jauh. Ya gue merinding banget, Sar. Iya. Ya, Jangan semakin ke atas, semakin Ini dia lagi ngeliat ke saya ya? Iya. Saya nggak suka malu. Nggak suka sama saya. Tapi kan di sini saya lagi tugas. Dia nggak suka kenapa, Mbak? Ya karena nggak suka aja. Dia nggak suka? Ya karena nggak suka aja. Tolong dong. Ya, pulang dulu ya. Mbak Una, jangan ikutin, Tangan Mbak. gue nggak bisa lepas. Tangan gue biru banget nih. Ya. Yuk kontrol, Mbak Una, kontrol. Lu udah hampir dimasukin tuh. Oh, ini sana dulu deh. Tolongin dong. Ini Ada nih. siapa? Suruh dulu ya, bentar. Jangan deket-deket tangga situ. Tadi narsum yang buat gedung ini mana? Pasan udah pasan. Yang Oh, iya, tadi Pasan. Pak RT ya? Katanya tahu cerita tentang gedung ini. Ini nih. Ya. Oh, Assalamualaikum Pak RT. Siapa Pak? Pak? Dodi. Pak Dodi. Ini Sarah. Ini Wisnu. Ya. Oke, Pak. Kita kan sebenarnya mau izin minta masuk nih, Pak. Ya. Ngalap sini, Pak. Tapi sebelum kita masuk, saya pengen tahu nih riwayat mengenai gedung ini. Ceritanya seperti apa? Sejarah. Ya sejarahnya dulu bekas tempat markas kesatuan istilahnya. Berarti tahun 60-an ya, Pak? Ada di sana. Kurang lebih tahun 60-an. Waktu itu sudah ada gedung, bangunan atau gimana tuh, Pak? Bangunan biasa aja. Bangunan biasa. Kemudian bisa jadi gedung seperti ini gimana ceritanya tuh? Nah, ceritanya itu kemudian itu pemerintah ambil alih Aha. dari tempat ini, baru dibangun gedung pariwisata oleh pemerintah. Mungkin Pak RT sempat mendengar cerita warga atau apa, atau mungkin Pak RT pernah mengalami hal-hal aneh? Pernah info dari masyarakat ya, dari warga juga bahwa ini pernah kejadian ada yang orang memesan kopi. Kopi. Iya. Kopi apa hitam apa? Iya, di mana nih? Oke, terus ada cerita apa lagi nih, Pak? Ada menurut cerita dari laporan dari security ya. Mereka pernah melihat sesosok wanita cantik dengan istilahnya masuk ke pintu ini dengan tembus pintu aja. Tembus aja gitu ya? Tembus menghilang. Kenapa? Hah? Di dalam ada bunyi apa? Teriak gimana? Tolong, Pak. Di dalam memang ada orang kita kan? Ada. Di dalam Jangan bengong-bengong nih, anak bengong nih. Udah, fokus. Nggak ada orang dari dalam. Kenapa? Siapa tuh? Kenapa? Bilang apa? Suara cewek cowok? cewek. Ya udah, kamu jangan di sini nih. Pak Iwan kenapa hari itu Pak Iwan? Paling Pak Iwan. Apa? Yang di paru-paru, masak paru-paru. Dia dengar suara minta tolong di dalam. Dia peka juga ini, salah satu orang yang peka. Jadi dia tuh gampang ada yang nempel gitu, dia gampang ketempelan. Jangan bengong ya. Kita masuk yuk ke dalam. Soalnya dari tadi gua panggil. Boleh kita izin penelusuran ya, Pak? Izin ya Pak ya? Izin ya, Pak ya? Kita kayaknya nggak bisa deh, karena itu ditutup. Karena ditutup, maksudnya secara fisik udah ditutup juga, jadi nggak ada akses ke situ. Dan tempat itu tempat penyiksaan. Tempat penyiksaan. Shhh, apa tuh? Ini pas Sarah ngomong tadi begitu tuh kayak mengiyakan cerita itu bener deh kayaknya. Iya nggak sih, Sar? Iya. Tadi yang suara didengar sama siapa? Hari. Yang minta tolong itu ada di deket aku sekarang.
Dia minta tolong, keras banget suaranya. Banyak luka di badannya dia, tapi lebih ke luka memar. Ininya wajahnya seperti apa sih, kayak Ditonjok. dipukul. Terus ada ininya bengkak. Apa sih, kayak Robek. terbuka gitu, ada darahnya. Tapi kalau dilihat dari lukanya, ada luka lama dan luka yang terbuka baru. Jadi dia kayak disekap. Ada sangkut pautnya sama yang di bawah? Ada sangkut pautnya dengan penyiksaan yang di bawah. Dia salah satu sosok yang mungkin terlihat dan berani untuk berkomunikasi dengan kita. Boleh? Bisa sambil bisa. Gue minta naik mode dong. Sakit ini. Gue minta naik mode. Oke. Sakit. Sakit banget. Iya. Apalagi yang dirasakan? Sakit. Nggak bisa jalan. Boleh tahu ini siapa? Kita di sini ingin membantu. Boleh tahu ini siapa yang masuk ke Sarah? Boleh tahu siapa yang masuk ini? Utari. Nama kamu Utari. Aduh, ya Allah. Dibuang dulu sakit. Boleh terangin dulu. Oh iya, terangin dulu dong, terangin dulu. Aduh, ya Allah. Badannya tuh luka semuanya. Sebadan-badan luka semua. Ini aku ngeliat darah di sini juga, di bagian area ini dia. Terus badan tuh kayak lebam, dipukulin. Terus ada kayak lukanya udah bekas memar, tapi ada lagi besetan baru gitu. Terus ada kayak sundutan Rokok. No. Sar, tolongin Sar. Iya. Ini banyak luka ya. Di bagian punggung juga banyak luka. Banyak luka. Ya, boleh kumpul dulu, jangan jauh-jauh bentar ya. Dan bisa gue ini. Mohon maaf, ini perempuan. Wajahnya sudah terbuka kancingnya. Bagian mata lebam, bagian mulut kanannya juga ada luka juga, dan bagian jidatnya juga ada luka laceration, kayak luka sayap gitu. Dan yang paling jelas di bagian tangan kiri kanan ini, di nadinya ini kayak bekas borgol atau tali. Dan ini luka semua. Yang mostly luka itu di bagian mukanya. Dan dia kesakitan sekali rasanya. Kayaknya dengan baju yang tidak terkancingkan. Karena sudah terbuka ya. Ini pakai rok ya. Ya pemirsa, ini deh jadi sosok Utari yang tadi Wisnu gambarkan, dan tadi juga sempat berkomunikasi dengan Sarah bahwa dulunya memang disiksa. Kita coba ke atas deh, ya. Oke. Hati ya Fadi. Ya. Ini gila secara ini. energi tuh keras banget. Bukan, bentar. Nasir, ada yang deket Nasir boleh nggak? Oke, ditusuk. Kita ini udah dihadang, lo tau nggak? Bentar, gue sakit banget ya gue, Sar. Ini balok banget ya? Hah? Iya. Tapi dia ini suka mengganggu orang loh. Mengganggu orang yang ada di sini. Maksudnya orang yang lewat-lewat juga suka diganggu sama dia.
Bentar, gue sakit banget. Gak kuat gue. Ini tapi emang nyerang loh ini dia. Emang nyerang. Tapi ya kalau misalnya kalau aku tadi masuk sini berjalan lebihnya itu lebih flashback ke masa dulu. Jadi aku dengar suara orang-orang teriak, orang-orang kesakitan. Oh, jantung sakit banget Pak Iwan. Aduh sakit itu. Ini sakit banget. Aduh. Gila ini berat banget asli. Jangan-jangan ada anak-anak di atas ini. Ada anak-anak main. Ini lereng kedua. Tadi udah ada di bawah. Nggak, tadi kayak ditusuk gitu loh. Terus habis itu kayak diginiin nih. Kayak ditekan gitu rasanya. Dipo. Jangan naik Mas, jangan naik. Besi apa? Bekas jalannya kabel. Fat. Kenapa? Udah, Fadi jangan naik lagi. Ini tadi ada dari atas ngelempar ini, Fadi, lihat. Ini udah yang kedua. Kita jalan sana ya. Kenapa? Ada yang lempar lagi? Hah? Ada yang lempar lagi? Lagi main apa ya di atas ya? Fadi. Fat. Padi merah tuh. Mata lo merah, Pak. Turun dong. Boleh nggak turun? Mas Dipo turun ya. Ada yang mulai turun. Apa namanya? Ini ngajak berantem ya, Mbak. Teman-teman, pegang satu orang boleh nggak? Jadi saling ngejaga. Mereka mau nyerang kita. Ini dari kiri, kanan, depan, belakang kita sebenarnya sudah ada mereka. Oke, Ustaz. Tadi kan memang niat gue kita di sini nggak ganggu. Ya. Terus dari dia sempat melihat bahwa banyak banget makhluk. Memang di sini udah banyak kan tadinya kan. Cuman makhluk yang dari atas pada mulai turun ke bawahnya. Emang mereka kenapa sih? Karena mereka sudah sebegitu lamanya jarang sekali bersinggungan dengan manusia. Dan memang maaf banyak sekali dari mereka yang energinya negatif gitu. Sudah pasti tidak suka dengan keberadaan kita. Oke, tapi jadi ini yang dari ada yang atas ini lempar. ada anak-anak ya Pak? Iya. Tapi belum terlihat ini, aku masih dari tadi mencoba untuk ayo, maksudnya kan dia anak kecil gitu, mungkin mau berbicara tapi dia masih tertahan dengan sosok yang di atas. Jangan jauh-jauh deh, sini. Jangan ada yang ke arah lantai. Halo, Pak, yang di bawah tangga jangan terlalu jauh, agak berdekatan ya. Soalnya mereka nih kayak mencoba mencari celah di antara kita yang lagi lengah terus mau masuk. Boleh kalau misalnya ada yang bisa? Boleh? Di mana? Di sini. Di sini Apa aja di sini? deh. Apa di sini nih? Di sini luas. Di sini aja. Gitu aja, mau. Di sini aja. Yakin mau di atas? Siapa Ada yang yang mau di atas? manggil di atas yakin. Boleh nggak? Nanti ini kenapa-napa ini 1, 2, 3, 4 banyak tuh. Banyak ya? Banyak. Ah, Yakin mau ke atas? nggak ini Nyai. Bahaya. Di sini aja. Ya udah oke. Di sini aja di sini. Ntar, Bu kasih minum dulu Sarah dong, ntar. Kalau ke atas
nanti ada yang ngajak, ada yang mau berantem tadi soalnya. Turun itu wujudnya bukan manusia. Udah kayak jalannya tuh dua tangan sama kaki tuh ada bulu Ya King Kong gitu. di tangga. Sarah kenapa Sarah? Siapa itu? Hah? Banyak. Main. Kamu nggak takut main di sini? Anak ini anaknya yang kerja di sini dulu. Terus dia harus menunggu orang tuanya selesai bekerja. Tapi suka mendengar suara berisik. Tolong, tolong. Nggak mau diungkap, tidak mau diceritakan karena itu tadi mereka yang sudah nyaman, yang hampir tidak pernah bersinggungan dengan manusia memilih untuk tetap begitu karena merasa nyaman. Ya lo yang ninggalin gedung ini, lo yang bikin gedung ini seperti ini kan jadi tempat tinggal kita. Ya udah, ini punya kita gitu. Kalian ngapain kesini lagi? Karena buat mereka manusia manapun sama aja. Dipukul rata aja gitu? Iya, dipukul rata aja. Zaman dulu kan sempat ada yang melakukan penyiksaan di sini kan, Sa? Maksudnya banyak korban di sini. Yang tadi sempat kita ketemu sama Utari. Tapi kalau misalnya untuk yang nyiksanya sendiri, Jangan naik. hah? Jangan naik. Hey. Jangan bercanda, men. Jangan bercanda, men. Ayo dong. Jangan naik. Maksudnya untuk sosok yang disiksa kan pasti ada yang mati di sini atau meninggal di sini. Tapi untuk yang nyiksa ada nggak jasadnya mereka atau sosoknya mereka di sini? Ada yang kembali ke sini dihukum mati kan? Ditembak. Oh nggak sih ada ini ada. Tapi nggak tahu itu siapa. Itu pasti korbannya dong. Enggak. Itu mereka yang ada beberapa yang kembali akhirnya nyampur dengan orang-orang yang disiksa. Jadi sosok mereka juga sebenarnya ada di sini. Soalnya pakai seragam. Bisa komunikasi nggak sama sosok yang Nggak tahu, kita coba deh. Soalnya dari tadi banyak yang Astagfirullah. ya. Ya. Ini mediator kita. Oh, ini mediator kita. Soalnya ini bintang tamu kita. Oh, Iya. Siapa namanya? Gue lupa. Faisal. Faisal. Eh, Faisal bisa kontrol. Oke, pemirsa, Faisal ini kenapa nih tangan? Kenapa? Ketarik. Oke, tahan. Dia suka banget dengan acara kita. Makanya kita undang. Oke, Sal, lu ditarik kemana? Sebentar gue lanjutin dulu. Makanya kita undang untuk datang ke acara kita. Dan tadi sebenarnya kita masih mau coba ngobrol-ngobrol dulu, tapi oke, Sal masih bisa kontrol? bisa bicara nggak? Ada yang ingin disampaikan? Ini udah masuk semua, Sal. Kita masuk. Baru Setengah. Mas Faisal masih bisa mendengar kita. Faisal bisa mendengar mereka nggak? Faisal bisa dengar mereka. Mau kemana? Pemirsa, sekalian gue mau melakukan pembuktian. Gue minta naik shot sekarang. Sal masih sama kita. Siapa yang narik kamu? Bisa bicara nggak? Sakit Sakit di bagian mana? Bagian mana? Kepalanya. Kamu dipukul ya? Apa? Sakit. Sakit. Masih bisa bicara nggak? Kepalanya sakit banget ya? Kenapa? Sakit kenapa? Ada yang melukai kamu? Hah? Kamu ada di mana? Apa?
Jadi dipanggil sama siapa? Oke, kasih tahu dulu, kamu dipanggil sama siapa? Iya, sama siapa? Ada sosok ada sosok apa? Gede banget orangnya. Hah? Gede banget, kayak gimana sosoknya? Tangannya ke bawah, Terus? Ngungguk, terus? jalannya bau. Bawa dua tangan gitu? Kamu dipanggilnya kayak gimana? Mantap bang melihat lo. Pengen lihat, pengen nanti katanya. Jangan ya, jangan asal gede ya. Jangan ya. Esel mau coba bantu komunikasi? Boleh? Sambil duduk aja ya. Duduk sini sebentar. Di atas kain aja sini. Oke. Oke, pemirsa. Sebenarnya Pak Esel ini juga mau membantu kita untuk komunikasi dengan sosok yang ada di sini. Kenapa tangan? Panas. Di bagian tangan. Kenapa? Panas. Hah? Hah? Tolong dong. Wisnu agak maju dong, Nu. Wisnu deket Mas Adit boleh nggak? Siapa? Aduh. Boy, aduh, ini ngapain sih? Boy, lampu nyala dulu. Boy, sadar, sadar. Sadar, Boy. Siapa ini? Mau bicara? Enggak? Hah? Hah? Keluar ya? Asyhadu. Ya. Didudukin boleh nggak? Tolong dong, gue mau pegang punggungnya dia. Boy lagi apa tadi? Kenapa tadi? Di mana dia? Hah? Nyentuh ke atas terus? Terus? Nggak sadar. Jadi yang masuk ke dia ini ada sosok salah satu yang disiksa. Jadi keadaan pas udah mau perginya itu kayak melotot karena ininya kayak kejerat. Lehernya luka. Lehernya luka. Itu di sosok yang masuk ke Boy. Boy udah aman. Mau keluar aja ya, jangan di sini ya. Nah, ya. Ya, keluar aja ya. Kita coba obatin dulu. Boy, aman Boy? Aman ya. Tiga orang turun ke bawah deh bareng sama Boy, jangan dua. Keluar dulu ya. Keluar dulu ya. Siapa yang nemenin? Temenin. Jangan Chris. Nah, Faisal masih sama kita. Oke, Faisal boleh kesini sebentar? Tadi nggak sadar. Langsung. Oke, Faisal, ini pengalaman pertama kamu ikut acara kayak gini. Oke, kamu masih takut? Masih penasaran? Tadi kamu masih sadar nggak ketika ada sosok yang manggil kamu di sebelah sana? Enggak, tiba kepalanya tarik, matanya ini tarik juga. Yang sana siapa? Kamu sempat lihat nggak? Dia kan ngakak yang hilang. Terus yang jambak? Saya suruh bawa ke sana. Dia ke sana. Tapi tadi Pak Hasan nggak ngizinin kita ke sana ya? Karena jatuhnya udah beda, bukan sosok yang kita cari, tapi bentuknya juga udah beda. Tadi lu sempat waktu, berarti lu nggak sadar ya ketika lu cerita ada sosok besar di tangan itu, lu nggak sadar? Kami tim Memburu Misteri masih belum mendapatkan cerita yang ada di sini, misteri apa yang harus kita pecahkan di sini. Tapi kita akan mencoba sekali lagi. Faisal masih mau bantu kita nih. Oke, boleh. Kita di sini aman, Pak. Aman ya? Siap. Siap. Nggak apa dia dulu aja. Kenapa? Di sini aja dulu, kok. Apa? Lo kenapa? Matanya sakit. Ada yang ini kayak disiram air Keras. Air keras. Enggak, dia Nggak, soalnya kalau Sarah yang itu dia cuma ngerasain rasa sakitnya itu. Cuma gue nggak bisa komunikasi. Sarah keluar dulu deh bentar. Kamu aja yang ngomong. Iya ya. Mau. Sosoknya cewek kok. Oh,
Coba, yuk kita masuk sini. Yuk, masuk sini tadi. Matanya. Wait. Ini bahaya nggak Pak? Kamu lihat apa? Palanya nongol Kak. Kepalanya nongol. Dia lihat kepala di atas, Fadi. Lu nggak kepala. Yang gimana bentuknya? Kayak sebelah mata doang dong. Sebelah mana? Sebelah mana? Ini center, pakai center. Yang mana? Nah, kamera. Situ. Boleh, ceritain kayak gimana bentuknya? Merah. Dingin. Tangannya merah. Tangan lu dingin banget. Darah. Hah? Nangis darah dia. Sambil ngeliatin kita. Sedih dia. Nangis, darah netes. Air matanya darah. Netes terus. Itu salah. Netes terus ya. Sosok yang Sarah bilang tadi, ya. Itu. Kita headshot sekarang. Ini nggak ada kaca ya? Bisa boleh? Bisa nggak? Bisa bicara nggak? Bisa. Fadi. Namanya siapa? Namanya siapa? Mesin aja nggak apa-apa. Mau sambil duduk aja? Sambil Ya. Mau main apa? Mau main. Ini yang laki-laki tadi ya? Yang anak laki tadi? Hah? Mau main ini? Ini? Iya. Ini punya kamu? Ya aku. Jadi kamu kenapa ngelempar ini dari atas? Ngajak main. Oh, kamu udah lama ya di sini? Aku di sini nemenin mama. Apa? Nemenin mama pulang kerja. Mama pulang kerja. Kenapa mainnya di sini? Nggak ada teman di rumah. Terus sama mama sini. Ini buat aku? Enggak. Mainannya dilempar tadi. Dia lempar ya? Nih. Jangan dilempar lagi. Kamu udah berapa lama tinggal di sini? Sama Boleh tahu namanya siapa? 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 Henry. Yandi. Henry. Henry boleh tahu umurnya berapa? 5 tahun. Boleh tahu dulu sebelum ada gedung ini bentuknya kayak apa? enggak. Indah. Indah banget tempatnya. Bagus, nggak kayak sekarang ya. Boleh tahu tahun berapa itu? Masih ingat Henry? ...1990-an. Enggak ya? Panas banget. Enggak ya? Nah, ya? Panas banget. Faisal? Faisal. Ya. Ini Faisal, ya. Nah, yuk. Nyalain dulu, nah lampunya. Ini kelerengnya? Oke, gue minta kamera normal dulu. Oke, pemirsa Memburu Misteri tadi ini sempat kemasukan sosok anak kecil ya, yang tadi coba berkomunikasi sama Sarah, tapi akhirnya dia mau bercerita sama kita bahwa di sini itu dia menunggu mamanya sambil bekerja. Boleh minta Wisnu boleh hadir ke tengah-tengah kita? Interaksi juga di sana. Kenapa? Ada interaksi juga gue barusan kan. Pas ada pada sebelum gambar.
Berantem. Jadi Ini yang di mana? ini yang menyerang dia. Ini mama saya katanya kita suruh ke dia. Oh, kamu Ini yang manggil? pas pertama kali kamu kita pembuktian di situ. Oh, persis nih. Mirip persis kayak gini bentuknya. Masih tahu ini siapa? Ini Faisal bukan? Bukan. Siapa ya? Sama ini. Hmm? Sama. Ini siapa? Namanya siapa? Setengah nyamber-nyamber gitu. Apa yang masuk? Awalnya dia. Yang kita di sana ya, ruangan itu. Oh, yang manggil dia. Saya Terus? suruh ke sana. Heeh. Dia mungkin mau nanya, oh, apa kalian kesini? Terus tetap narik saya dia. Ini sosoknya benar seperti ini ya? Iya, persis nih. Besar ya? Sama mas. Besar banget. Oke, ini Singgungan sama gue juga tadi. waktu pas lu lagi gambarin ya? Oke, boleh dilihatin dulu ke kamera sebentar. Nah, ini sosok pertama yang menyerang Faisal. Tadi kita mau melakukan stadion. Kata kira kita langsung melakukan pembuktian. Ini sosok yang menarik Faisal untuk ke arah sana, tapi sini kita dilarang ke sana. Oh, lu tarik sana juga. Gue jatuh tadi. Jatuh. Jangan ketarik. Kenapa kamera lu kenapa? Kamera lu kenapa? Kamera lu kenapa? Bah? Wait. Ini ganti kartu. Oh, jangan sampai hilang loh. Tayangannya ini kita udah hampir 3 jam loh ini. Siapa no yang digambarin sama Sarah? Jadi sebenarnya ini tidak boleh digambarkan. Jadi bentuknya gelap, cuma matanya merah. Marah sekali begini. Di mana posisinya? Di tangga. Tangga ya. Nah, suara besi lagi tuh. Suara besi lagi. Siapa yang di situ tuh? Ini besi yang tadi di tangga hilang loh. Hah? Pulang. Yang jauh-jauh. Pulang. Pulang. Mau pulang kemana? Enggak, kita disuruh pulang, ya. Kamu mau pulang apa kita yang pulang? Kamu mau pulang kemana? Loh, terus kalau mau pulang, kamu ngapain main kesini? Siapa itu? Kamu dipanggil juga? Takut? Iya. Kamu bisa pulang sendiri? Kamu ini? Oh, kamu takut sama itu? Saya sama teman saya masih ada urusan di sini. Kamu bisa pulang sendiri ya? Oke, pulang. Apa? Tolong. Oh, gendutnya kelihatan. Udah yuk pulang Yuk kita keluar dulu ya, Ah, kita keluar dulu ya. pulang Pak Pepeng, kita keluar dulu. Oke, yuk. yuk. Bar dulu turun Ya, yuk. soalnya. Bar turun. Oh iya, kan maaf. Keluar dulu ya. Keluar dulu Oke, ya. Udah, nggak usah diliatin, nggak usah diliatin. Yuk. Mas Nasir mana? Ada ini Nasir. Apa? Kenapa dia? Wisnu kenapa? No? No. Hey. No. Kita keluar. Hah? Kenapa lu? Kenapa? Hah? Hah? Oh, iya. Ketarik Yuk, terus. jangan diikutin yuk. Jangan ikutin ya.
Udah? Jangan diputin? Boleh dipegangin dulu? Ini kalau gue... Wisnu. No, hey. Oh my God. Udah, lihat, malah. Lihat, Mbak. Ini lihat. Aja kita panas. Iya. Iya. Ya, udah ya. Udah ya. Udah ya. Yuk. 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 Masuk lagi. Lihat, Bang. Terus gambarnya boleh. Oke, makasih. Yuk. Yuk. Kita semua keluar. Dekat-dekatan, no? No, dia lihatin, no? Nggak usah diliatin, oke? Nggak usah diliatin. Dia lihatin. Dia lihatin. Ya, jangan. Iya. Tuh, Wisnu dipanggil. Di lurking. Di lur. Yuk. Hah? Kenapa? Oke, pegang. Sasar, pegang Wisnu bentar. Iya. Pegang Wisnu bentar. Iya. Ini kenapa, Pak Iwan? Jangan kelihatan, no? Pak Iwan, masih sama kita? Pegang tangan, Mbak. Geser, mundur. Jangan pancing. Ini no. gue bingung kalau Mau Pak Iwan ini, kenapa-napa, kita harus gimana? Jangan dibiarin. Hah? Ya. No, jangan kesel, no. Cooling down, jangan kesel. Iya, dia masih kepancing nih. Si Oke, Wisnu. jangan kesel. Masih kepancing. Oke. Ya. Oke. Apa? Oke, nggak apa-apa. Ada suara besi lagi tadi yang dilemparin dari atas. Oke. Ya. Semuanya tetap bareng-bareng ya, tetap deket-deketan, jangan ada yang pisah. Udah nggak kondisi. Ini ntar Bentar, Pak, lu mau gimana lagi nih? Gua nggak ngerti lagi nih. Kelereng lagi, siapa yang lempar? No, udah. Tadi kan Bapak kantongin kan kelerengnya? Kelerengnya mana lagi? Hah? dilempar lagi. Apa di kantong hilang? Di kantong ada nggak? Ada. Mana? Yuk, yuk. Aman, yuk. Aman. Pak Iwan. Turun. Semua turun. Yuk, semua turun. Semua turun bareng-bareng yuk. Semua turun bareng-bareng. Kamera turun yuk. Tidak, nggak apa-apa, turun duluan nggak apa-apa. Aman, Pak Iwan? Oke, siapa tadi sosoknya? Hah? Yang di Wisnu. Tadi coba masuk ke Pak Iwan. Dia mau ngomong apa tadi? Hah? Keluar. Udah disampaikan pesan kita ke sini, kita nggak macem-macem. Dia masih marah? Udah nggak? Oke, berarti kita keluar dulu sekarang? Oke, kita keluar. Mungkin Sarah mau menceritakan kembali sedikit kesimpulannya dari apa yang kita dapat pada malam hari ini. Untari ini adalah salah satu dari mereka yang harus berakhir mengerikan di sini ya. Dan dari tadi kan ngelihat sendiri juga dia masih merasakan apa yang dilakukan orang-orang itu kepada dia. Dan dia merasakan siksaan itu nggak hanya sebentar, itu lama sekali. Dan kalau dilihat tadi dia terus, jadi kalau misalnya kita nih setiap hari bangun seperti kalau dia bangun tidur gitu misalnya, kalau digambarkan itu dia akan mengalami itu terus, dan berapa tahun dari berpuluh-puluh tahun itu sampai hari ini dia merasakan itu terus. Mungkin baru kali ini dia bisa menceritakan apa yang terjadi.
kita closing sebentar, tapi saya ingin berbicara dengan Faisal terlebih dahulu. Faisal di mana? Oke, pemirsa Memburu Misteri, mungkin sebelum kita tutup acara ini, saya ingin bertanya sesuatu kepada Faisal ya. Faisal, apakah setelah kamu ikut dengan kita di Memburu Misteri ini, apakah kamu masih skeptis sama acara Memburu Misteri? Apakah kamu masih mau bilang acara ini bohong atau gimmick? Mungkin ada yang bisa kamu sampaikan? Acara Pemburu Misteri ini sangat benar-benar menantang lah. Benar nyata menurut saya. Oke. Yang bikin saya penasaran tuh ya salah satu tadi tuh saya hampir disuruh sana lah. Dengan sosok itu ya, dipanggil ya. Oke, jadi memang sebenarnya kamu waktu ketika melihat acara ini, pasti kamu dan juga penonton di rumah banyak yang berpikir bahwa acara ini bohong, ya kan? Tapi ketika kamu alami bahwa apa yang kita lakukan, apa gangguan yang kita alami di sini benar apa adanya ya. Sempat tadi ngeliat kan, ada batang besi yang dilempar. Iya, lihat. Ketika dilempar kita pindah tiba-tiba hilang, kemudian kelereng, dilempar balik lagi, ya. Oke, berarti itu kejadian benar-benar nyata. Benar-benar nggak ada orang kita yang melakukan itu kan, benar? Iya, benar. Oke, jadi itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin Faisal sendiri yang merasakan. Terima kasih Faisal udah ikut sama kita. Dan mungkin itu saja pemirsa yang bisa kita sampaikan untuk episode kali ini. Dan setelah ini seperti biasa kita akan mendoakan bukan hanya sosok Utari saja, tapi banyak sekali sosok-sosok yang memang terjebak di sini. Saya Fadi Iskandar. Saya Sarah Wijayanto. Selamat malam.